Dan ini tempat ini waktu saya masih kecil sering kesini karena Bujul Lompo ini tidak pernah kering, atau dalam bahasa Bugis tidak pernah marako waina ya sapo. Terima kasih banyak Sapo sudah klik video ini, tapi jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Selamat kita menonton. Enjoy. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, selamat datang kembali di Bugis Story Channel. Dan video kali ini saya akan menuju ke sebuah lokasi yang pemandangannya cukup indah. Ini melewati jalan setapak di tengah-tengah persawahan menuju ke lokasi namanya Bujul Lompoe. Bujul Lompoe itu dalam bahasa Indonesia kalau tidak salah namanya sumur induk, begitu ya kira-kira teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah. Dan ini pemandangannya kiri kanan dengan persawahan cukup hijau ya, ada pohon kelapa. Yang baru masuk di channel saya ini jangan lupa klik tombol subscribe ya, yang warna merah di bawah video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terus saksikan video ini sampai habis dari A dan sampai Z. Kita akan menuju ke lokasi sumur tuah. Konon katanya sering ada penampakan. Ini saya datang sendirian, mudah-mudahan bisa ada sedikit cerita tentang sumur Bujul Lompo ini ya teman-teman. Nah, ini jalan setapak masuk daerah persawahan. Saya menggunakan motor trail untuk masuk di lokasi ini. Nah, ini jalanannya buntu. Saya simpang motor dulu di sini ya teman-teman. Nanti kita lanjutkan perjalanan masuk melewati pematang sawah. Nah, ini saya sudah berjalan lewati pematang sawah yang dikelilingi oleh padi yang cukup hijau, pemandangan yang cukup luas. Itu yang kita akan atau titik lokasi itu ada pohon rindang di tengah-tengah sawah ya teman-teman.
awal saya di sini itu aura-aura mistisnya membuat bulu merinding. Ini rawa-rawa dekat sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang untuk buat konten juga, sedikit cerita buat teman-teman. Ini adalah penampakan Bujur Lompoe. Itu ini aura-aura mistisnya di sini teman-teman, membuat saya membuat saya agak merinding sedikit. Cuma di sini memang katanya ada penunggunya ya. Ini sisi Bujur Lompoe. Dua halaman. Teman-teman bisa lihat ini pohon yang rintang di tengah-tengah, meskipun dia menghalangi sawah, tapi petani di sini tidak berani untuk membuka ranting atau dahannya ya. Dia biarkan saja begitu terus, biarpun mereka itu menghalangi tanaman padi. Warga setempat tidak berani membuka satu dahannya saja, karena konon katanya kalau ini dibuka dahannya satu saja bisa saja itu kena penyakit yang membuka dahan tersebut. Mungkin ya orang mistisnya itu. Lihat penampilan batang pohon teman. Membuat bulu-bulu merinding, apalagi di sini saya datang sendirian. Apa yang Anda lihat, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sudah sampai di dekat namanya Bujur Lompoe. Tepatnya ini berada di Kelurahan Apanang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Dan ini tempat ini waktu saya masih kecil sering kesini, karena Bujur Lompoe ini tidak pernah kering, atau dalam bahasa Bugis tidak pernah merako waina ya sapo. Dan ini saya mau publikasikan di YouTube bahwa di kampung atau di kelurahan ini cuma satu-satunya sumur yang tidak pernah kering ratusan tahun yang lalu. Namanya Bujur Lompoe. Dan di sini dulu sering diadakan yang namanya Mas Simpe. Mas Simpe itu menggunakan kaki, tidak bisa menggunakan tangan untuk meninju, cuma bisa menangkis ya teman-teman. Dan kita lihat Bujur Lompoe ya, dulu masih bersih, selalu diadakan namanya itu menimba airnya supaya
satu kelurahan atau satu kampung di sini kita kumpul makan-makan di sini untuk membersihkan, karena satu-satunya sumber mata air yang tidak pernah kering di wilayah ini. Oke, terus saksikan video ini, jangan lupa like dan subscribe dan share ke sosial media lainnya. Yang baru bergabung atau baru nemu video ini, jangan lupa klik subscribe ya, yang tanda merah di bawah. Oke, kita lanjut lagi. Teman-teman, sahabat subscriber dimanapun berada, dulu sumur ini atau mata air ini sering muncul ikan gabus yang ada tanda putih di kepala ini. Kadang juga ikan masnya juga begitu ya teman-teman. Di sini luas sumur ini atau mata air ini kurang lebih 5 kali 5 meter, dalamnya sekitar 4 meter. Ini tidak pernah kering. Ini adalah sumber para petani dulu di sini, para pengembala sapi di sekitar sini ya. Kita ambilnya air di sini ya teman-teman. Dan ini sekitar 15 kilo dari kota Watang Sopeng menuju atau sebelah timur kota Watang Sopeng ya, bisa sampai ke daerah ini. Dan ini dikelilingi persawahan sini ya teman-teman, dikelilingi persawahan sejauh mata memandang yang sangat indah seperti lukisan yang nyata. Padahal ini cuma wilayah kelurahan atau pedesaan yang sangat indah dengan berpotensi pertanian dengan padi dan kelapa terpampang di sana. Kita tadi dari sana ya teman-teman, kita tadi dari sana menuju ke sini. Dan di sini saya itu berangkat dengan sendirian karena konon katanya di sini sering muncul penampakan di sini ya teman-teman. Sering muncul penampakan kata teman-teman atau warga setempat. Karena itu saya sering kesini sekitar tahun berapa itu, 90, waktu masih gembala sapi di sini ya. Ya sekitar tahun 90 saya gembala sapi, sering saya ambil air di sini di Bujulompoe atau sumur induk. Itulah bahasa Indonesianya. Kalau kata orang Bugis, Bujulompoe sapo. Itu enggak tahu pohon apa namanya ini, belum tahu pasti. Kalau beringin beda, ini lain daunnya ya teman-teman, bisa lihat daunnya. Dan ini akarnya sampai di sini ya teman-teman, menjalar ke pematang sawah. Umur saya itu sudah hampir 40-an dan pohon ini memang sudah ada di sini sejak saya kecil dulu. Jadi itulah sedikit cerita tadi tentang Bujulompoe, dan kita sudah menikmati juga pemandangannya sejauh mata memandang persawahan dan perkebunan di wilayah ini ya teman-teman sahabat subscriber. Demikian cerita dari tempat ini mistis, ada sering muncul itu penampakan ya teman-teman. Dan ini sumber mata air dahulunya itu sangat bermanfaat sampai sekarang, tidak pernah kering.
meskipun kemarau pernah terjadi 9 bulan kemarau di sini, sumur ini tetap terisi air. Oke, demikian cerita kali ini dari Bogi Story Channel. Jika suka video ini, jangan lupa like dan subscribe dan share ke sosial media lainnya. Oke, akhir kata dari saya, Bogi Story, Toham Safitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.